Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kembali kita diberi kemudahan untuk dapat menghadiri taman-taman surga di tempat yang terbaik di muka bumi ini, khairul biqa, yakni masjid baitun min buyutillah, salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di waktu yang terbaik pula, yakni di bulan haram, bulan Rajab, bulan yang suci, yang mana amal soleh di dalamnya dilipat gandakan, sementara amal kemaksiatan hukumannya juga dilipat gandakan. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kita berdoa mudah-mudahan amal soleh yang sudah kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan yang terbaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, jamaah yang berbahagia, melanjutkan membacakan hadis yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Setiap akhir bulan kita mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya untuk kita amalkan tentunya. Jamaah yang berbahagia,
sering kita perhatikan, sebagian orang itu hanya rajin ibadah pada bulan-bulan tertentu saja. Misalnya ketika tiba bulan Ramadan, kita saksikan orang full bersemangat ibadah. Yang tidak pernah ke masjid, datang ke masjid. Yang tidak pernah membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran. Ibadah seakan-akan menjadi musiman saja. Sajadah yang tadinya jarang disentuh untuk sujud, dicuci bersih, digunakan untuk sujud. Mukena yang sebelum Ramadan jarang dipakai, menjelang Ramadan dicuci untuk persiapan sholat tarawih. Kaum muslimin, sayang sekali jika ibadah menjadi seperti ini. Seharusnya amal seorang mukmin itu baru berakhir ketika ajal datang menjemput, baru kita berhenti. Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menjadikan ajal, waktu akhir untuk amalan seorang mukmin selain kematiannya. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin. Al-yakin, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan mayoritas ulama, al-yakin adalah al-maut, kematian. Kematian disebut al-yakin karena kematian itu sesuatu yang diyakini pasti terjadi. Pasti terjadi. Imam Az-Zujaj mengatakan makna ayat ini adalah sembahlah Allah selamanya. Sembahlah Allah selamanya. Sebagian ulama mengatakan sembahlah Allah bukan pada waktu tertentu saja. Berarti kalau demikian, orang yang melakukan ibadah sekali saja, maka ia sudah disebut orang yang taat. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sembahlah Allah sampai datang ajal. Ini menunjukkan apa? Ibadah itu diperintahkan selamanya, sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Naam. Namun kaum muslimin, di antara salah satu gawan bayi atau sifat karakter bawaan manusia, mereka memiliki sifat jemu dan bosan. Maka Islam sebagai agama rahmatan lil alamin memberikan kemurahan, kemudahan kepada kita, yaitu jangan berlebihan dalam ibadah sehingga akan memayahkan kita, ya, menjadikan kita payah, kesulitan, keberatan, hingga akhirnya mutung tidak mau beribadah lagi. Maka ibadah yang terbaik adalah al-wasat, yang pertengahan. Yang pertengahan. Maka inilah yang kita bahas di malam hari ini, lanjutan dari apa yang kita bacakan di bulan yang lalu tentang tidak berlebihan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdillah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, kuntu usolli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam as-shalawat. Aku biasa mengerjakan sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakanat sholatuhu qasdan. Ternyata sholat beliau itu qasdan, sedang saja. Wa khutbatuhu qasdan, dan khutbah beliau juga sedang saja. Artinya tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama, dan juga tidak terlalu pendek atau sebentar. Hadis ini sahih riwayat Muslim.
Hadis ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Yang pertama, pelajaran yang dapat kita ambil adalah sunnahnya bersikap pertengahan dalam ibadah. Islam itu tidak menyukai sikap ghulu, berlebihan, seperti umat Nasrani. Mereka berlebihan terhadap Nabi Isa alaihissalam, sampai Nabi Isa dikultuskan, dijadikan Tuhan atau anak Tuhan. Juga tidak seperti Yahudi yang ghulu terhadap Uzair. Mereka mengatakan Uzair itu anak laki-laki Allah. Tidak suka juga seperti orang kafir Quraisy yang ghulu. Mereka mengatakan malaikat itu anak-anak perempuannya Allah. Naudzubillah. Jadi Islam enggak suka sikap ghulu tersebut. Nah sebaliknya Islam juga tidak suka sifat tafrid, ngentengke, nyepeleke, meremehkan. Alah sunnah wae, alah ora wajib. Akhirnya kalau Anda demikian, berapa kesempatan amal kebaikan yang luput dari kita, ya. Sedangkan modal kita itu adalah waktu itu sendiri. Kalau ada seorang pedagang menghabiskan modalnya tanpa mendapatkan keuntungan, maka dia orang yang getun, orang yang menyesal, ya. Keuntungan kita apa? Amal ibadah itu keuntungan kita. Maka hendaknya kita menghabiskan modal kita untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Jangan lewatkan waktu-waktu berlalu tanpa mendapatkan keuntungan, yakni tanpa beramal soleh. Itu kaum muslim yang berbahagia. Jadi Nabi gak suka hulu, Nabi juga tidak suka tafrid, meremehkan, nyepeleke. Tapi yang Nabi sukai, yang Nabi cintai adalah pertengahan. Pelajaran yang kedua, imam dan khatib wajib memperhatikan kondisi makmum, kondisi jamaah. Di tengah-tengah jamaah kita ada orang tua, ada orang yang sakit, ada orang lemah, ada orang yang sibuk. Maka orang yang terbaik dalam hal ini adalah yang paling paham dengan kondisi jamaah. Kalau Anda jadi imam di tempat pabrik-pabrik misalnya, yang banyak karyawan-karyawan yang mereka dibatasi dengan waktu, maka Anda supaya kondisional, ya, ketika di jam istirahat mereka yang hanya dibatasi waktu, jangan ngimami sholat yang berlama-lama sampai mereka nanti gak khusyuk, ya. Beda dengan Anda ketika di pondok misalnya. Memang di pondok rata-rata jamaahnya ya santri-santri yang masih seger-seger awak isik nom-nom, gurung ono sing kena asam urat, ya, dan sebagainya. Tapi lah jamaahnya di kampung yang orang-orang sibuk-sibuk semua dan macam-macam, harus kondisional. Nah, maka Rasul pernah berpesan, kalau jadi imam maka hendaklah meringankan, lihat kondisi jamaah. Itu jamaah yang berbahagia. Pelajaran yang kedua, khutbah yang baik bukan yang panjang tapi yang bermakna. Seperti penjelasan dari Imam Nawawi rahimahullah ketika mensyarah hadis ini, apa kata beliau? Khutbah Nabi itu, ya, tidak panjang, tidak membosankan, namun syarat faedah, nasihat dan peringatan. Singkat, padat, namun betul-betul berbobot. Nah, ini yang paling berat sebagai seorang khatib. Meramu khutbah itu menarik, namun juga tidak membosankan, namun juga tidak terlalu panjang. Nah, ini berat jamaah. Kadang ada orang tuh pintar mengolah kata, namun khutbahnya berpanjang-panjang. Apalagi mendung, mimpi jagung, waduh, mulai guys.
Khotibnya enggak mudeng blas, terus menyampaikan khutbah. Wah, tola jamaahnya. Dehem kabeh itu kan. Nah, ini juga kurang tepat. Jadi kondisional. Ya. Nanti mereka bukannya mencintai ilmu malah membenci ilmu, kan begitu. Sampai ada beberapa orang itu tanya kadang sama saya, "Ustaz, nanti siapa khotibnya?" "Ustaz fulan." "Was, gak gitu wis, pindah." Gak salat kurunnya kok kesuwen. Nah, ada seperti itu ada. Ya enggak apa-apa, itu haknya mereka. Ya, maka idealnya ya harus ini tadi. Tidak terlalu panjang namun betul-betul penuh dengan faedah, nasihat dan peringatan. Tujuannya kan itu. Ya, tujuannya kan itu. Al-Qadhi Iyad rahimahullah mengatakan dalam kitab Ikmalul Mu'lim, khutbah Nabi itu singkat namun padat makna, menyentuh hati dan penuh hikmah. Itu diantara sunnahnya. Kemudian pelajaran berikutnya, manhaj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah rahmat dan kemudahan. Nabi itu sangat memperhatikan keseimbangan, memperhatikan hikmah, memperhatikan kemudahan-kemudahan. Itu diantara ciri-ciri dakwah Nabi. Makanya dalam Islam dikenal dengan kemudahannya. Ketika tidak sanggup sholat sambil berdiri, boleh sambil duduk. Tidak sanggup sambil duduk, boleh sambil berbaring dan seterusnya. Ketika sulit sholat normal saat safar, boleh sholatnya diringkas, dijamak qashar. Nah, nggak ada air, boleh tayamum dan seterusnya. Ini diantara ciri-ciri ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan dipersulit. Pelajaran berikutnya, bantahan terhadap sikap tasyaddud atau ekstrim dalam beragama. Ya, ini tidak boleh jamaah. Atau sebaliknya meremehkan agama juga tidak dibenarkan. Nah, ini kaum muslimin yang harus kita perhatikan. Jadi faktor yang paling didorong dalam Islam itu adalah ketaatan yang bersifat langgeng, yang bersifat istiqomah, itu yang didorong. Sehingga Nabi bersabda, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai di sisi Allah adalah yang sedikit tapi istiqomah, sedikit dan ajak continue istiqomah. Itu jamaah yang harus kita perhatikan. Mengingat kita itu sekali lagi ya punya sifat jemu, bosan dan seterusnya. Wa an Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu qala akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda. Salman itu seorang ya Faris dari Persia, Iran sekarang, yang kabur dari keluarganya, dari negerinya untuk mendapatkan keselamatan akidah setelah berguru kepada beberapa pendeta. Nah, jadi awalnya dibesarkan dan lahir di lingkungan yang menyembah api atau agama Zoroaster ya di Iran, Persia. Kemudian berkenalan dengan seorang pendeta, berguru kepadanya terus, dan kebetulan pendeta yang menjadi gurunya pendeta yang jujur. Sehingga pendeta yang pertama berpesan, nanti kalau saya meninggal carilah ya pendeta berikutnya yang akan membimbingmu. Jangan lupa tunggulah Nabi akhir zaman dengan ciri-ciri begini dan begitu. Sehingga dalam sejarah Salman dikenal dengan Al-Bahis Anil Haq, sang pencari kebenaran. Sampai akhirnya terdampar di Madinah dan dipersaudarakan dengan sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Fazara Salman Abu Darda. Lalu Salman mengunjungi Abu Darda. Ini diantara salah satu tradisi yang baik, saling berziarah. Wabil khusus jika masih memiliki ikatan kerabat, ikatan darah, paman,
berziarah kepada keponakan, keponakan kepada paman, kepada sepupu yang masih ada ikatan kerabat, disambung silaturahmi. Ya. Fara'a Ahmad Darda mutabadzilah. Lalu Salman melihat istri Abu Darda itu mutabadzilah. Apa mutabadzilah? Ya, berpakaian lusuh, tidak memakai perhiasan, tidak merawat diri. Ya, pokoknya acak-acakan. Padahal punya suami. Heran Salman. Masya'nuki, kamu kenapa? Qalat akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Itu saudaramu Abu Darda sudah enggak butuh kepada dunia. Ya, enggak ngereken kepada dunia. Termasuk tidak peduli dengan penampilan istrinya, penampilan dirinya, pokoknya ibadah terus. Faja'a Abu Darda fasana'a lahu ta'aman. Lalu Abu Darda menemuinya, ya, menyambut Salman dan membuatkan untuknya hidangan. Faqala lahu, lalu berkata kepadanya, kul, kata Salman, ayo makan. Fa inni shaim, oh enggak, kata Abu Darda, aku sedang puasa. Qala, lalu kata Salman, ma ana biakil hatta ta'kula. Aku enggak mau makan sampai kamu juga ikut makan. Nah, ini sudah tahu ada tamu, ya sudah disiapkan makanan malah enggak mau makan kan? Enggak, apa yang enggak etis kan begitu. Padahal puasa sunnah kan. Fa'akala, lalu Abu Darda ikut makan. Falamma kana lailu, maka ketika tiba malam hari, dhahaba Abu Darda yaqum. Abu Darda bangkit untuk sholat tahajud. Faqala lahu, Salman pun berkata kepadanya, nam, tidur dulu. Fanama, lalu dia tidur. Summa dhahaba yaqum, lalu bangun hendak sholat tahajud. Faqala lahu, nam, tidurlah. Falamma kana min akhiril laili, maka ketika tiba akhir malam, yakni sepertiga malam terakhir, qala Salman, qumil an, sekarang bangun. Fasallaya jami'an, maka keduanya sholat tahajud. Faqala lahu Salman, lalu Salman berkata kepada Abu Darda saudaranya itu, inna li rabbika 'alaika haqqan, sesungguhnya Tuhanmu punya hak atasmu. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan, tubuhmu, dirimu juga punya hak yang harus kamu tunaikan. Wali ahlika 'alaika haqqan, keluargamu juga punya hak. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, berikan masing-masing haknya. Hak Allah berikan, hak tubuh kasih, hak istri dan anak berikan. Itu maksudnya. Fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu. Lalu Abu Darda menemui Nabi, madul marang Kanjeng Nabi, menceritakan apa yang Salman lakukan kepadanya. Ya Rasul, Salman itu melarang saya begini. Lalu apa jawaban Nabi? Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, shadaqa Salman. Salman kui benar. Rawahu Al-Bukhari. Masya Allah. Jadi kaum muslimin, hadis ini memberikan pelajaran yang luar biasa kepada kita. Yang pertama, dianjurkan untuk menumbuhkan persaudaraan di antara kita, saling mengunjungi, saling ziarah, tentunya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena dunia yang kita dapatkan darinya atau keuntungan yang kita peroleh darinya, tidak, tapi betul-betul lillah. Dan banyak hadis tentang anjuran silaturahmi, anjuran untuk menyambung ukhuwah Islam, itu banyak sekali, ya, banyak. Makanya saat ini solidaritas Islam itu mulai rapuh kaum muslimin. Ya, sekali lagi, perbedaan mazhab, perbedaan partai politik, perbedaan ormas, suku dan sebagainya jangan sampai menghalangi kita untuk berukhuwah Islamiyah, untuk saling berukhuwah Islamiyah. Ya, itu kaum muslimin yang berbahagia. Ini tolong diperhatikan. Kita sekarang butuh dengan itu, butuh dengan solidaritas Islamiyah itu. Nah,
Ini kaum muslimin yang berbahagia. Kalau kita lihat hadis-hadisnya, dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, "Awsaqu ural iman." Tali iman yang paling kuat adalah al-muwalatu fillah, saling berkasih sayang karena Allah. Wal mu'adatu fillah, saling memusuhi karena Allah. Wal hubbu fillah wal bughdu fillah, ya, saling mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah. Rawahu At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabirnya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al arwah junudun mujannada. Ruh-ruh manusia itu adalah satu pasukan yang besar. Fama ta'arafa minha iktalafa. Selama mereka saling mengenal, mereka akan bersatu padu. Wa ma tanakara minha ikhtalafa. Namun ketika mereka saling mengingkari, maka ruh-ruh itu pun akan berselisih. Rawahu Muslim. Itu kaum muslimin. Jadi ukhuwah Islamiyah itu memberikan keutamaan yang besar. Di antaranya yang dulu pernah kita sampaikan dalam hadis yang sahih riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inna min ibadillah la unasan ma hum bi anbiya wala syuhada yaghbiduhumul anbiya wasyuhada yaumil qiyamah bimakanihim minallahi ta'ala. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada di antara mereka orang-orang yang bukan nabi, bukan pula para syuhada. Pada hari kiamat para nabi dan para syuhada menginginkan mereka menempati kedudukan mereka yang berasal dari Allah. Ya. Lantas qalu ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, tukhbiruna manhum. Kabarkan kepada kami siapa mereka ya Rasulullah yang mendapatkan derajat yang tinggi ini. Qala hum qaumun tahabu biruhillah ala ghairi arhamin bainahum wala amwalin yataghatawnaha mereka adalah kaum yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Bertemu bukan karena harta yang saling diberikan kepada mereka, bukan. Inna wujuhahum lanur, sesungguhnya wajah mereka laksana cahaya. Wa innahum ala nur, dan mereka di atas cahaya. La yakhafuna idza khafan nas, tidak merasa takut ketika orang-orang merasakan ketakutan. Wala yahzanun idza hazinan nas, tidak bersedih ketika manusia bersedih. Wa qara hadhil ayah, lantas Nabi membaca ayat surat Yunus ayat yang kedua, ya, ayat yang ke-62, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu orang-orang yang tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Naam, ya. Dan nanti orang yang saling, ya, menyambung ukhuwah Islamiyah itu akan mendapatkan yup-yupan ing oro-oro mahsyar, diberi naungan di padang mahsyar. Ainal mutahabbuna bi jalali al yauma uzilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah. Hari ini aku beri naungan kepada mereka di bawah naunganku. Yang saat itu enggak ada naungan kecuali naunganku. Masya Allah. Jadi kaum muslimin, mari kita menjaga ukhuwah Islamiyah kita. Jangan kita mau diadu domba oleh musuh-musuh Islam. Pelajaran yang penting lainnya adalah boleh berbicara dengan wanita asing, wanita ajnabi yang bukan mahram untuk suatu kepentingan. Misalnya menanyakan perkara-perkara yang mengandung kebaikan, itu boleh, gak ada masalah. Sebagaimana para sahabat juga biasa bertanya kepada istri-istri Nabi, ya, belajar kepada istri-istri Nabi, ya, itu boleh. Pelajaran berikutnya, disyariatkan saling menasehati kaum muslimin
saling memperingati dan memperingatkan, ya, saling memberi peringatan orang-orang yang lengah di antara kaum muslimin. Nasihat itu kebaikan jamaah. Maka ketika ada nasihat, bismillah, kita terima nasihat itu, lalu kita mohon kepada Allah agar mampu menjalankan nasihat-nasihat tersebut. Pelajaran berikutnya, hak istri harus diperlakukan dengan baik, dimodali, dibelanjani, ya, dibelikan pakaian yang layak, ya. Itu hak istri, ya. Termasuk di dalamnya adalah nafkah batin dicampuri. Jangan alasan ibadah terus sampai istri tidak diberikan haknya. Jangan kaum muslimin, dosa ini. Nah, dan juga hadis ini menunjukkan disyariatkan berhias bagi para istri untuk suaminya. Begitu juga suami berhias untuk istrinya. Ya, kalau di rumah istri harus wangi, ya, pakai parfum, ya, pakai baju dinas untuk suami, kan begitu. Suami juga demikian, ya, harus menjaga penampilan supaya nampak segar rumah tangganya. Pelajaran berikutnya, diperbolehkan membatalkan puasa sunnah. Ya, ini, lihat maslahatnya. Kalau masalahnya lebih besar, ya silakan dibatalkan. Nah, nggak ada masalah, tidak berdosa. Beda dengan puasa wajib, tidak boleh dibatalkan kecuali ada uzur syar'i. Pelajaran berikutnya, tidak mengapa melarang seseorang mengerjakan amalan-amalan yang sunnah jika dikhawatirkan akan jatuh kepada kejenuhan. Sebab kalau sudah jenuh biasanya dia akan meninggalkan amalan itu. Ya, ada orang kadang sholat tahajud full, 1 minggu tahajud terus sampai mengambil yang ideal, misalnya 13 rakaat misalnya. Habis itu ya karena capek, ya, banyak kesibukan, banyak pikiran, akhirnya apa? Dia tidak tahajud di hari-hari berikutnya sampai berbulan-bulan. Ada orang full hatamkan Quran, habis itu meninggalkan Al-Quran sama sekali. Jangan seperti itu kaum muslimin. Kita harus bertahap, sedikit demi sedikit, tapi istiqomah. Jadi boleh kalau kita melihat ini, kalau dibiarkan semangat mengerjakan amalan sunnah yang wajib, maka malah dilalaikan kayak tadi itu, sampai istrinya nggak dipedulikan. Ini salah, ini salah. Pelajaran berikutnya, dibenci, dimakruhkan membebani diri dengan hal-hal di luar kemampuan kita dalam beribadah kepada Allah. Saking pengen hatam Quran sampai meripati dikei solasi misalnya, pengen mendelik, nggak boleh seperti itu. Nah. Pelajaran berikutnya, hadis ini merupakan dalil pokok dalam pendidikan keimanan, tarbiyah imaniyah. Ya. Di antaranya apa? Pendidikan itu berproses, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Misalnya yang berkaitan dengan yang akan terjadi. Selama ini di masyarakat kita sudah umum terjadi setiap pergantian tahun Masehi tanggal 1 Januari, malamnya itu ada orang melakukan aktivitas-aktivitas menghidupkan malam itu. Padahal dalam Islam semua malam itu sama, kecuali malam-malam Lailatul Qadar, kan begitu. Tidak ada malam spesial yang kita dianjurkan berburu. Tapi malam yang itu sama. Mau malam 1 Januari, 1 Desember, 1 Februari sama. Enggak ada keistimewaannya. Maka kalau Anda malam itu mengagungkan, ya, malam itu, ya, maka Anda termasuk orang-orang yang jatuh kepada perbuatan yang dilarang. Kenapa? Sebab kalau Anda lihat di sejarah, peringatan tanggal 1 Januari itu adalah peringatan Hari Raya Paganis, peringatan orang-orang yang menyembah dewa. Ya, dewa yang disembah namanya Dewa Janus. Dewa Janus itu dewa yang punya 2 wajah. Wajah yang satu menghadap ke masa depan, wajah yang kedua menghadap ke masa lalu.
Dan mereka biasanya merayakan dengan membuat api unggun, lalu mengelilingi api unggun dengan meniup trompet. Ini tradisi pada tahun 48 sebelum Masehi, di zaman Julius Kaisar. Jadi jauh sebelum Islam datang. Makanya Rasul ketika masuk ke kota Madinah mendapati orang kafir di Madinah merayakan Nairus. Nairus itu bahasa Inggrisnya New Year, Nairus, tahun baru. Rasul memperingatkan kaum muslimin tidak boleh ikut-ikutan tradisi orang kafir. Nah, maka ini pendidikan iman. Maka di sini harus kita pelan-pelan, sulit meninggalkan hal itu. Paling tidak mulai besok malam sebelum tanggal 1 Anda bertekad mulai dari diri sendiri, sudah malam ini kita lalui seperti malam biasa. Tidur sebagaimana biasanya lebih awal, nanti bangun sholat tahajud, lalu sholat subuh berjamaah seperti biasanya. Tidak ada malam istimewa. Bismillah, kita ingatkan diri kita, keluarga kita, sudah malam ini nggak usah menghidupkan syiar malam ini, entah itu bakar-bakar atau apa, nggak usah. Lalui malam seperti biasa. Kalau mau bakar-bakar di hari yang lain, silahkan. Misalnya takmir informasi tanggal 5 Januari monggo hadir masjid mau bakar-bakar, ada kolam yang dikuras, tombrone akeh misalnya, nggak apa-apa, atau bakar-bakar apa nggak masalah. Tapi untuk malam ini jangan. Malam tahun baru kalau bisa jangan. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Dan ini perlu kesabaran, nggak semudah membeli telapak tangan. Nah, jadi kita harus ada perubahan lah, harus ada yang lebih baik. Itulah nasihat kaum muslimin, itu nasihat. Dan ini perlu saling menguatkan, saling memotivasi. Nah, begitu, saling mengingatkan. Nah, dan juga di sini ada anjuran menjaga hak-hak, termasuk hak tubuh, mengkonsumsi makanan yang halal, yang sehat, bergizi. Nah, itu kemudian hak tubuh menjaga kesehatannya dengan olahraga, tentu sesuai dengan kemampuan. Olahraga ringan yang sudah umur 50 ke atas yang masih muda silakan olahraga sesuai dengan kemampuan itu bagian dari hak tubuh. Maka setiap tenaga yang Anda keluarkan, curahan keringat, hembusan nafas yang Anda keluarkan ketika olahraga menjaga hak tubuh, niatkan ini menjaga amanah dari Allah ben sehat, maka Anda dapat pahala itu. Maka niatkan mulai sekarang yang hobi main bola, sebelum main bola niatkan aku main bola biar sehat badanku supaya kuat ibadah, kuat pengajian, kuat mencari nafkah yang halal, begitu. Dan jangan berlebihan perkara mubah. Kalau berlebihan bisa menjadi haram. Misalnya adzan maghrib sudah berkomandang masih di lapangan main bola. Ini namanya tertipu, namanya maghrur, tertipu, kapusan. Jangan jamaah. Lihat waktu. Wah, ini sudah jam sekian untuk istirahat, menghilangkan keringat, cukup mandi, jamaah, pengajian cukup. Masih begitu. Jangan sampai olahraga semangat, jamaahnya ketinggalan. Nah, ini terbalik namanya. Olahraga lari putar lapangan kuat sampai beberapa kali putaran, main bola sampai 1 jam kuat, berpeluh-peluh, sholat jamaah nggak kuat. Allah karim. Bangun subuh nggak kuat, ngangkat idep orang kuat, kayak pirang gram itu idep kan ya. Ini kan kebangetan, ini tertipu namanya. Badannya berotot setiap seminggu sekian kali ikut nge-gym. Tapi wong tua ngewangi nyapur gak kuat. Ngewangi kora-kora gak kuat. Allah karim, mijit wong tua gak gelem. Iki piye karepe? Percuma Anda nge-gym tapi mijit wong tua gak gelem. Kan begitu. Anda bukannya dapat pahala, dapat dosa Anda itu. Nah, termasuk di sini memenuhi hak istri adalah hubungan biologis, kan begitu. Makanya dibolehkan dalam Islam Anda mengkonsumsi herbal untuk memperkuat. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis Nabi. Ketika ulama ditanya, bolehkah minum obat kuat? Boleh. Dasarnya hadis Nabi. Nabi menyebutkan suami istri
Ya, bagi seorang suami yang hendak mengulang hubungan badan supaya berwudu kan begitu. Apa? Menyegarkan. Nah, termasuk itu jamaah selama aman bagi kesehatan begitu. Pelajaran berikutnya, kita harus sesuai antara ucapan dengan perbuatan jamaah. Ya, hendaknya orang yang mengajak kepada kebaikan juga menjalankan kebaikan. Lihat Salman ketika dia ya sholat tahajud, ya, dia juga sholat tahajud. Nah, ketika ya menganjurkan ya, sholat, dia juga sholat. Bukan hanya menyuruh sholat, tapi dia nggak sholat. Seperti orang tua sekarang, maghrib wae nang masjid, anaknya digurak kono masjid, bapaknya asik main HP, main game ya. Cok lali, mari maghrib ngaji, anaknya ngaji, bapaknya, nah ini tidak patut seorang pendidik seperti itu. Jangan sampai ya seperti itu. Kabur maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Dosa besar kaum muslimin Anda mengatakan tapi tidak melakukan. Pelajaran yang terakhir, anjuran untuk bersikap seimbang, sederhana dalam segala hal. Ya, dalam segala hal termasuk dalam ketaatan. Nah, hadis berikutnya, wa an Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala ukhbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam anni aqul, dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya aku mengatakan, wallahi demi Allah la asumannan nahar, aku akan puasa ya, aku akan selalu berpuasa di siang hari, puasa wisol, menyambung puasa. Wala aku mannal laila ma'ishtu, yang satu mengatakan saya akan sholat malam ya, selama aku hidup ya, menghabiskan malam dengan sholat terus ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antal ladzi taqulu dzalika, engkaukah yang mengatakan begitu begini? Faqultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Iya, aku yang mengatakannya Rasul, demi ayahku ya dan ibuku sebagai tebusan untukmu ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasul? Fa innaka la tastati'u dzalik, sungguh kamu enggak akan sanggup melakukan itu, enggak akan sanggup. Fasum wa aftir, berpuasalah dan berbukalah. Ya. Dan puasa dalam Islam yang paling top adalah puasa Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka, itu yang paling top. Enggak ada sudah puasa yang lebih daripada itu, yang disunahkan. Kalau puasa di luar itu banyak yang tidak disunahkan, hanya akan dapat capek lelah. Seperti puasa ngerowot misalnya, puasa mutih, pati geni dan sebagainya. Ya, nah ini ada yang pengalaman kayak ini. Nah, pati geni ya. Ngelakoni ilmu pelet, pengasihan, tenaga dalam, brojo musti dan sebagainya, lembu sekilan sebagainya. Masya Allah, itu nggak ada contoh dalam Islam. Itu ajaran agama Hindu dan agama-agama di luar Islam. Ya. Wanam, tidurlah, wakum, lalu bangunlah. Nah, itu Nabi contohkan. Gak ada kegiatan, tidur lebih awal, biar bangun lebih awal. Alhamdulillah, salah satu program dari Menteri Pendidikan kita yaitu tidur lebih awal, bangun lebih awal. Sebab sejak ada handphone Android ini, generasi muda kita setiap sekolah motone abang-abang kabeh. Itu generasi kita. Pelajaran sudah gak fokus kalau kurang tidur. Kadang ya, gerambiang ya, gak nyambung, jak ngomong. Kenapa? Kecapean sudah. Bayangkan malamnya main game sampai jam 3, jam 1, jam 2 mendelik ngarepe HP. Nah, akhirnya apa? Waktu sekolah nggak fokus. Ini wasum minasyahri salasa ayyam, berpuasalah 1 bulan itu 3 hari. Fa inal hasana bi asyri amsaliyah, karena satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Wa dzalika mislu syami dahar, dan itu seperti puasa ya sepanjang masa. Naam, ini dulu, kita lanjutkan yang akan datang. Jadi kaum muslimin, monggo kita jaga akidah kita,
akidah anak cucu kita. Jangan sampai ya, kita ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kesyirikan. Sebab ini syarat mutlak untuk masuk ke dalam surga Allah, yaitu mati membawa keimanan yang bersih, iman yang murni tanpa terkontaminasi oleh kesyirikan dan sejenisnya. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.